Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore ya buat teman-teman semuanya, khususnya yang selalu menantikan video terbaru, updatean terbaru dari channel Solusi Hutan. Terima kasih ya buat teman-teman semuanya yang masih semangat ya sampai detik ini ya, meskipun PPKM di Pulau Jawa dan Bali pun diperpanjang sampai 2 Agustus ya. Mudah-mudahan teman-teman semuanya tetap jaga kesehatan, ikuti instruksi dari pemerintah. Semoga aja wabah ini cepat berlalu dan cepat selesai dan kita bisa hidup normal kembali ya. Dan satu hal lagi juga, terima kasih juga buat teman-teman semuanya yang sudah bermurah hati. Hampir setiap hari Anda mensupport, mendukung tentang channel ini supaya lebih berkembang lagi, dan pastinya saya makin semangat lagi memberikan solusi, motivasi, semangat, dorongan buat Anda semuanya. Ya, seperti judul yang Anda lihat hari ini, Pak Presiden itu penundaan angsuran di tengah PPKM ini ada nggak kira-kira ya? Soalnya kita perhatikan ke PSBB di bulan Maret, itu kan Pak Presiden langsung konversi per itu menyatakan utang ditunda selama 1 tahun. Ya, baik petani, tukang ojek, ini segala macam, pokoknya seluruh perbankan, baik bank, non bank, dilarang mengejar angsuran. Dan bagaimana di tengah PPKM saat ini ya? Dan ini mau kita bahas hari ini, dan teman-teman juga bantu share ini, mudah-mudahan ini terdengar oleh Bapak Presiden kita, dan mereka juga melirik kepada otoritas jasa keuangan supaya mengeluarkan kebijakan demi kebijakan di tengah lumpuhnya ekonomi saat ini, di tengah pembatas kegiatan bisa menyebar luas, bisa juga menjadi pedoman, mana tahu ya. Kita berharapnya mudah-mudahan petinggi-petinggi di negara kita ini bisa melirik keluhan dan rintian dari masyarakat ya. Oke, Pak Presiden tolong disampaikan stop penagihan pinjol di tengah PPKM ya. Kalau kita melihat ke bulan Maret 2020, saya masih ingat ketika Pak Presiden bilang sektor perbankan, baik itu bank non bank, dilarang mengejar angsuran selama 1 tahun, dan hutang itu ditunda. Polisi, otoritas jasa keuangan, tolong dicatat ini segala macam ya. Tapi saya tidak melihat lagi kebijakan itu di tengah PPKM saat ini ya. Masyarakat bukannya tidak mau mengikuti aturan dari pemerintah ya, masyarakat sangat mau, saya yakin itu ya. Apalagi teman-teman saat ini, meskipun kita berada di golongan paling bawah, kita juga nggak tahu lah ya suara kita entah didengar atau tidak. Cuman kita bisa menghayal dan berharap suara kita didengar dan kita diberikan solusi di tengah pandemi saat ini. Apalagi pemberlakuan PPKM level 4 ya. Kebayang gak itu ya? Contoh Anda makan mie setan aja level 3 aja itu pedasnya, nauzubillah, apalagi ini level 4 ya. Jadi pedas banget gitu loh. Memang terasa banget daripada kita bandingkan ke pembatas sosial berskala besar waktu PSBB ya. Tapi Pak Presiden menyampaikan bank, leasing, non bank dilarang mengejar angsuran menggunakan debt collector. Di tengah PPKM kebijakan itu kita tidak temukan. Saya juga mencari itu kebijakan mana ini yang dikeluarkan oleh otoritas jasa keuangan, minimal untuk meringankan beban dari masyarakat ini yang berdampak langsung ke sektor mereka ya. Pemberlakuan pembatas kegiatan masyarakat hampir 23 hari loh di Pulau Jawa dan Bali ya. Kalau saya untuk di Padang, saya nggak tahu ya hari ini, malam tadi terakhirnya, saya nggak tahu sampai detik ini, saya belum melihat juga beritanya apakah ini diperpanjang atau tidak, saya juga nggak tahu. Yang jelas untuk di perbatasan, menurut mata kepala saya tadi itu sudah tidak ada lagi penyekatan ya. Meskipun kita tetap akan melakukan protokol kesehatan dengan ketat ya, tapi penyekatan sudah tidak ada lagi, dan tinggal kita untuk mencuci tangan, pakai masker, jaga jarak, ya itu aja. Pokoknya kita ikuti protokol kesehatan dengan ketat. Tapi yang di Pulau Jawa, tadi malam saya melihat Bapak Presiden melalui postingan resmi baik di Instagram maupun di YouTube, saya lihat Pak Presiden resmi memperpanjang PPKM sampai 2 Agustus.
Apakah tidak ada suatu kebijakan pun untuk mereka yang hampir setiap hari diteror oleh debt collector benjol, dikejar oleh debt collector leasing, didatangi oleh debt collector bank? Mereka bukan tidak mau di rumah, tapi soal hutang piutang ini kayak mana? Saya yakin semua masyarakat pasti akan mengikuti aturan dari pemerintah, tidak akan ada yang melawan. Ya, selagi mereka masih mendapatkan solusi yang pas. Tapi debt collector setiap hari masih menagih. Masih ada debt collector yang berdatangan ke rumah. Kayak mana kita mau melakukan protokol yang ketat kalau debt collector masih berkunjung ke rumah? Dan kita juga tidak tahu riwayat perjalanan debt collector ini dari mana. Belum lagi debt collector dari pinjol yang setiap hari menagih, setiap hari menelpon, setiap hari menakut-nakuti. Ini loh yang jadi permasalahan. Dan saya di sini mungkin mewakili suara ratusan ribu dari subscriber saya. Mungkin mereka berharap adanya satu kebijakan baik dari Bapak Presiden langsung maupun dari otoritas jasa keuangan tentang soal hutang-hutang mereka ini mau diarahkan kemana. Bukan mereka tidak mau berdiam diri di rumah, tapi mereka setiap hari dihantui dengan tagihan, dihantui dengan denda, dihantui dengan bunga. Kebayang nggak? Kalau dari awal PPKM mereka menunggak, sampai detik ini sudah berapa banyak denda yang harus mereka keluarkan? Apakah ini tidak ada kebijakan ataupun keringanan untuk mereka yang terdampak langsung? Ya, sampai detik ini saya masih mencari informasi itu. Apakah mungkin di luar pengetahuan saya sudah ada kebijakan ini atau memang kayak mana, tapi saya masih mencari dan saya belum menemukan. Bagaimana dengan orang-orang yang ngutang? Belum lagi mereka menyibukkan diri memikirkan kebutuhan hidup mereka, bertahan untuk hidup, ditambah lagi desakan dan hantu-hantuin dari debt collector. Ini loh, mudah-mudahan jadi bahan pertimbangan, baik itu buat otoritas jasa keuangan maupun pemerintah sendiri ataupun Bapak Presiden sendiri ya. Meskipun hayalan saya dalam membuat video ini cukup tinggi dan saya tetap optimis mudah-mudahan suara kita ini didengar ataupun ada media yang lebih besar menyampaikan suara-suara yang seperti ini. Lihat mereka yang di bawah. Saya selalu setiap hari mendapatkan keluhan berdampak bang sama PPKM sehingga saya tidak bisa bekerja. Saya tidak bisa beraktivitas. Kami di WFA kan, kami dirumahkan. Dari mana uang masuk kami? Sementara denda dan bunga berjalan terus setiap hari. Debt collector terus menagih kami sehingga menimbulkan satu kebingungan. Ya, di satu sisi si debitur ingin menyelesaikan hutang secepat mungkin. Tapi di sisi lain, si debitur juga harus mengikuti aturan pemerintah tentang pembatasan kegiatan masyarakat. Jadi ini serba membingung. Ya, tujuan pemerintah memutus mata rantai Covid ini supaya tidak terlalu menyebar luas dan selalu turun. Ya, angka positivity selalu turun. Tapi di satu sisi lagi, si debt collector dan perbankan ini selalu menekan debitur seakan-akan menurunkan daya imun mereka. Ya, kalau imun sudah turun, virus apa sih yang nggak bisa datang? Datang. Setiap hari berpikir, jadi kapan mau beli vitamin, mau olahraga, takut sama debt collector. Ya, tiba-tiba sambil lari nanti datang debt collector dari belakang. Ya, gimana mereka mau bisa olahraga? Jadi ini serba dilema. Mudah-mudahan ya dengan suara seperti ini ataupun mungkin ada media-media yang lebih besar lagi bisa menyuarakan ini sampai ke atas sehingga dilirik oleh petinggi-petinggi di negara kita dan memikirkan nasib-nasib mereka ini yang masih ada sangkut pautnya soal hutang piutang, baik itu di bank, di leasing, di pinjol, pokoknya hutang dimanapun. Ya, mudah-mudahan ada relaksasi ataupun penundaan dan mudah-mudahan ada ketegasan supaya debt collector tidak terus-terusan menagih selama PPKM berjalan. Ya, mungkin dari saya cuma itu aja mewakili mungkin ya dari subscriber saya aja ratusan ribu subscriber saya wakili suaranya, keluhan mereka tentang pandemi ini. Kalau mereka berkeinginan sih memang ya secepat mungkin virus ini berakhir di Indonesia dan pergi dari Indonesia dan supaya kita bisa normal kembali. Ya. Dan Bapak Presiden juga menghimbau alangkah baiknya kita bahu-membahu bekerja sama untuk menekan virus ini supaya tidak
menyebar luas. Memang benar, tapi saya juga berharap di sini mudah-mudahan kebijakan tentang hutang piutang ini juga dapat dikeluarkan secepat mungkin, dan sehingga masyarakat yang terdampak pun meskipun mereka saat ini dirumahkan, mereka tidak berpikir jauh yang menurunkan imun tubuh mereka gitu, ketahanan tubuh, karena pemikiran ini lebih kejam gitu loh ya. Bisa orang nggak makan, bisa perutnya kenyang aja sehingga vitamin pun nggak masuk. Kalau udah seperti itu ya penyakit lah yang akan banyak ya. Mungkin dari saya cuma itu aja, terlebih dan terkurang saya mohon maaf, dan teman-teman semuanya minta tolong juga di share video ini sebanyak-banyaknya, mudah-mudahan ini bisa didengar oleh petinggi-petinggi di negara kita.